boneka, pemerintahan yang demokratik dan konstitusional, komitmen nasional hal terbaik, yaitu demokrasi Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, telah kami paparkan sebelumnya yang menjadi kekuatan nasional kita, yang menjadi tantangan nasional, yang menjadi arah percepatan pembangunan, dan yang menjadi pokok-pokok persoalan bangsa kita saat ini dalam rangka mewujudkan suatu peradaban baru yang membutuhkan adanya kebangkitan nasional. Dalam hal ini, kami ingin menyampaikan apa yang menjadi jalan kebangkitan nasional kita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, jalan kebangkitan ini pertama, kita harus memahami bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemerdekaan itu adalah kemerdekaan atau berdaulat di bidang politik, yaitu dalam bentuk suatu pemerintahan nasional, bukan pemerintahan boneka, pemerintahan yang demokratik dan konstitusional. Yang kedua adalah kemerdekaan dalam hal ini berdikari di bidang ekonomi. Ekonomi nasional, kemandirian, pemerataan, keadilan, dan pertumbuhan yang akan mewujudkan kemakmuran. Kemerdekaan yang berikutnya adalah kemerdekaan dalam berkepribadian di bidang budaya. Contohnya adalah kepribadian, kearifan nasional dan lokal, dan perkembangan iptek. Tiga kemerdekaan itu yang telah diistilahkan oleh founding fathers kita menjadi istilah Trisakti. Masyarakat merdeka adalah keniscayaan sejarah. Oleh sebab itu, suatu rute baru harus berani ditempuh. Rute baru yang dimaksud dibangun di atas tiga landasan, yaitu yang pertama adalah new democracy atau demokrasi baru. Yang kedua, social productivity atau produktivitas sosial. Dan yang ketiga adalah karakter building atau pembangunan karakter. New demokrasi berarti menata kembali demokrasi, memantapkan reformasi birokrasi, memperluas partisipasi rakyat, baik melalui jalur partai politik maupun non-partai politik yang saat ini harus kita besarkan semaksimal mungkin. Pemerintahan nasional dan konstitusional yang kuat. Sedangkan yang kami maksud dengan social productivity atau produktivitas sosial berarti menggerakkan potensi produksi masyarakat, yaitu perluasan lapangan kerja, khususnya di sektor pertanian dan pedesaan, pemberdayaan UMKM atau UKM, pembangunan industri dasar dan setengah jadi, dan seterusnya, yang tentunya dengan perspektif kelestarian lingkungan. Lalu yang ketiga adalah karakter building atau pembangunan karakter, berarti memperkuat pendidikan karakter, budaya, dan nilai-nilai lokal. Kebersamaan dalam keberagaman dan keragaman dalam kebersamaan. Persatuan nasional di bawah Pancasila adalah kekuatan nasional untuk mencapai tanah impian dan berkehidupan yang damai, aman, dan sentosa, serta mulia. Yang menjadi syarat bagi kebangkitan nasional adalah komitmen nasional untuk kebangkitan nasional. Ini harus diresapkan, harus dikomitmenkan oleh seluruh elemen bangsa dan seluruh kekuatan bangsa. Syarat berikutnya adalah kepemimpinan, termasuk kepemimpinan dari kami sendiri yang berkarakter nasional dan melayani di semua lini,
Dalam hal ini, kepemimpinan yang dibutuhkan yaitu pertama adalah kepemimpinan yang mampu menggerakkan persatuan nasional dan mampu membangkitkan semangat rakyat untuk bersama-sama membangun negeri. Syarat kebangkitan berikutnya adalah hukum, yaitu penegakan hukum untuk kepastian, kemanusiaan, dan keadilan. Meskipun hukum pada hakikatnya adalah produk politik, namun hukum harus dibebaskan dari kepentingan politik praktis dan orientasi kekuasaan jangka pendek. Syarat berikutnya adalah pemerintahan yang efektif dan konstitusional atau demokrasi konstitusional. Untuk mencapai pemerintahan efektif dibutuhkan reformasi birokrasi yang konsisten, cepat, dan meluruh. Syarat berikutnya adalah modal sosial, yaitu partisipasi yang berdasarkan pada kesadaran akan kepentingan nasional dan kebangunan nasional. Lalu berikutnya, apa yang menjadi pokok pembaharuan dari pemerintahan yang kami pimpin saat ini? Ada 7 pokok pembaharuan yang kami rasa perlu menjadi fokus, yaitu yang pertama adalah infrastruktur, yang kedua adalah pertanian dan desa, yang ketiga adalah pendidikan dan teknologi, yang keempat adalah pemerintahan dan otonomi daerah, yang kelima adalah industrialisasi, yang keenam adalah pertahanan, baik itu modernisasi maupun perubahan strategi pertahanan, yang berikutnya adalah politik luar negeri, dan yang tentunya terakhir adalah kita akan terus-menerus memaksimalkan sumber daya maritim yang Indonesia punyai saat ini. Kemudian, apa yang menjadi jalan pencapaian kebangkitan nasional dalam rangka mewujudkan peradaban baru? Kebangkitan nasional, kebangkitan Indonesia membutuhkan kepemimpinan baru, kepemimpinan yang berpegang pada jiwa merah putih, kepribadian Pancasila, dan watak Bhinneka Tunggal Ika. Tidak hanya kami sebagai Presiden Republik Indonesia, namun semua pemimpin di seluruh institusi, seluruh organisasi, bahkan seluruh bangsa sebagai pemimpin dari dirinya masing-masing harus memegang teguh ketiga hal tersebut. Kemudian adalah kepemimpinan yang visioner, mempunyai pandangan jauh, pandangan yang memiliki motivasi untuk membangun peradaban baru. Kemudian kultural, kepemimpinan yang memiliki orientasi nilai kemanusiaan yang kuat, dan kerakyatan atau suatu kepemimpinan yang berpijak dan berpihak kepada kepentingan rakyat dan rasa keadilan rakyat. Bagaimanapun, panggung kekuasaan politik bukan panggung yang dapat dengan mudah dicapai, dan bukan panggung yang sepi dengan kepentingan pragmatis. Oleh karena itu, kepemimpinan baru yang saat ini kami pimpin, kepemimpinan yang harus membentuk sejarah, oleh karenanya membutuhkan upaya sendiri untuk dapat mencapai panggung kekuasaan tersebut dan kemudian menjadikan kekuasaan yang ada sebagai wahana untuk mengubah nasib rakyat, mengubah sejarah, dan membangun sebuah peradaban baru. Jalan mencapai kekuasaan yang telah kami duduki saat ini atas amanat rakyat, kita namakan sebagai perjalanan suci untuk mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Mengapa perjalanan suci? Karena perjalanan ini sejak awal disadari sebagai jalan pengabdian, bukan jalan mengejar kekuasaan. Oleh karena itulah, jalan pencapaian yang kami jalankan saat ini, kami namakan jalan Adi. Jalan utama, jalan terbaik, jalan kemuliaan. Lalu apa yang dimaksud dengan Adi yang kami sebutkan di atas? Adi yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa atau hukum Tuhan.
Tiada pencapaian yang dapat secara pasti sampai kepada maksud dan memberi makna tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atau ketentuan dari hukum Tuhan yang merupakan manajemen alam semesta. Jika Tuhan menghendaki, maka terjadilah. D dari adi yang dimaksud adalah daya dukung. Meskipun Tuhan memiliki kehendak, namun hukum Tuhan juga menegaskan mengenai pentingnya berusaha. Disinilah pentingnya mengembangkan daya dukung pencapaian. Adapun daya dukung yang patut dikembangkan adalah tim sendiri yang akan kami bentuk, baik tim inti dan formal, kendaraan yang telah kami naiki saat ini, jaringan yang telah kami bina dengan baik, dan basis massa yang mempercayai kepemimpinan nasional yang saat ini kami pimpin. Kemudian I yang kedua adalah integritas diri. Pencapaian kekuasaan haruslah transparan seperti yang kami contohkan. Dukungan rakyat harus didasarkan pada pengetahuan dan kebenaran akan pemimpin yang mereka pilih. Oleh sebab itu, integritas diri bagi pemimpin merupakan prioritas yang harus ditingkatkan kualitasnya melalui proses laku, pembelajaran, dan membangun visi sebagai cetak biru yang dikomunikasikan secara transparan kepada rakyat. Sebagai penutup, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, negara masa depan adalah negara yang memiliki maksud dasar memberikan ruang baik bagi pertumbuhan individualitas maupun sosialitas. Negara tidak hanya memastikan bahwa seluruh upaya yang dilakukan untuk rakyat atau publik, res publica, akan tetapi juga memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara baik sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional terbaik, yaitu demokrasi Pancasila. Lebih dari itu semua, kita membutuhkan kepemimpinan nasional yang lebih mencerminkan suatu kemampuan untuk membangun harapan rakyat, menggerakkan seluruh potensi yang ada, dan mengelola kekayaan alam Indonesia menjadi fondasi bagi kekuatan nasional dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Itulah yang akan kami lakukan sebagai Presiden Negara Republik Indonesia yang telah dipercayai oleh saudara-saudara sebangsa setanah air untuk mencapai jalan peradaban baru sesuai dengan cita-cita proklamasi yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan harus dimulai dengan kebangkitan nasional bersama yang telah kami sampaikan dalam forum dalam kesempatan kali ini. Kami akan memindahkan sudut kepresidenan ke hati rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya.